siklus hidrologi atau yang sering disebut dengan siklus air. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran siklus air adalah agar peserta didik dapat memahami proses daur air, peranannya dalam kehidupan, dan dampaknya terhadap lingkungan, serta berbagai aspek dalam kehidupan. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tahapan siklus air, memahami pentingnya konservasi air, dan menyadari pengaruh kegiatan manusia terhadap siklus air. Pengertian siklus hidrologi secara umum. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang terus-menerus di bumi, dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Siklus ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan air di bumi dan mendukung kehidupan. 3 macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek melibatkan penguapan air dari laut, kondensasi, dan hujan kembali ke laut. Siklus sedang melibatkan penguapan dari laut dan dataran, kondensasi, dan hujan di daratan dengan air kembali ke laut melalui sungai. Siklus panjang melibatkan penguapan dari laut, kondensasi, hujan di daratan, dan air kembali ke laut melalui aliran permukaan dan bawah tanah. Peran penting siklus hidrologi bagi kehidupan dan bumi itu banyak banget. Beberapa di antaranya mengatur iklim dan suhu bumi. Proses seperti evaporasi dan kondensasi dalam siklus hidrologi membantu menstabilkan suhu bumi dan memengaruhi pola cuaca. Membentuk dan merubah permukaan bumi. Aliran air dari hujan dan sungai bisa membentuk lembah dan danau, bahkan pegunungan kecil lewat erosi dan sedimentasi. Membersihkan lingkungan. Air hujan membantu membersihkan udara dari debu dan polusi, sementara aliran sungai bisa membawa limbah dan mengalirkannya ke laut. Mengapa air di bumi tidak pernah habis ya? Jadi salah satu hal yang menyebabkan air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi, begitu seterusnya. Nah, ini adalah proses terjadinya siklus air. Evaporasi dan transpirasi adalah 2 proses penguapan air, tetapi dengan perbedaan utama pada asal dan mekanisme penguapan. Kondensasi. Kondensasi adalah proses pengembunan uap air menjadi titik-titik air saat suhu udara turun di atmosfer. Titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air hujan ke dalam tanah. Limpasan. Limpasan adalah air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, laut, waduk, dan rawa. Kesimpulan, siklus hidrologi adalah proses perputaran air di bumi secara terus-menerus melalui dari penguapan air, evaporasi dari permukaan bumi, lalu menjadi awan kondensasi, kemudian turun menjadi hujan atau presipitasi, dan akhirnya kembali ke permukaan bumi dalam bentuk air tawar atau air laut. Siklus ini penting untuk menjaga keseimbangan air bumi dan mendukung kehidupan.